Selamat pagi saudara. Saatnya Jurnal Nusantara berisi informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air menemani awal hari Anda. Saya Rahma Piliang, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Informasi pertama, saudara, kepadatan arus balik lebaran terjadi di jalur arteri selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Titik macet berada di Tanjakan Gentong. Kemacetan di Tanjakan Gentong, Tasikmalaya terjadi sepanjang 6 km. Selain penyempitan jalan, kepadatan dipicu banyaknya kendaraan yang mogok di Tanjakan Gentong. Petugas Polres Tasikmalaya menerapkan sistem one way sepenggal dan pengalihan arus lalu lintas di Simpang 4 Panyusuhan Ciawi. Kepadatan juga terjadi di ruas jalur arteri Sukabumi Bogor, Jawa Barat menuju Jakarta pada Rabu malam. Titik kemacetan terjadi di Simpang Ratu Cibadak dan Simpang Cikidang, di mana titik tersebut merupakan titik pertemuan dari arah Sukabumi Kota dan Pantai Palabuhan Ratu menuju Jakarta. Saat ini, polisi melakukan buka tutup arus lalu lintas di sejumlah persimpangan untuk mengatur arus kendaraan dari kedua arah. Sementara arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat dipadati kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Kepadatan didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Peningkatan jumlah kendaraan terjadi mulai dari wilayah Dawan Cikampek dan wilayah Jalan Raya Klari. Guna mengantisipasi kemacetan, polisi masih memberlakukan satu arah di sejumlah persimpangan di jalur arteri serta menyiagakan personil di lokasi rawan macet. Arus balik lebaran di ruas tol MBZ Rabu malam lancar di kedua arah. Saudara, pergerakan kendaraan masih didominasi ke arah Jakarta. Data sementara sekitar 25.000 kendaraan menuju arah Jakarta, sementara ke arah Cikampek mencapai 18.000 kendaraan. Rekayasa lalu lintas seperti kontraflow maupun one way sudah tidak diberlakukan, namun sistem buka tutup masih dilakukan secara situasional. Pelabuhan Bakauni Lampung dipadati kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Lonjakan arus balik lebaran diprediksi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Kendaraan pemudik memadati kantung-kantung parkir di Pelabuhan Bakauni yang antre naik kapal. Data ASDP Indonesia Ferry, jumlah penumpang yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa sepanjang hari kemarin mencapai lebih dari 55.000 orang. Sementara jumlah kendaraan yang menyeberang sebanyak 13.000 unit. Lonjakan arus balik lebaran diprediksi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Saudara, pantauan di gerbang tol Kalikangkung pagi ini terpantau landai. Diskon tarif tol dari gate Kalikangkung hingga Cikatama berlaku hari ini dan besok. Gerbang tol Kalikangkung pagi ini terpantau lengang, saudara, baik yang mengarah ke Jakarta maupun Semarang. Diskon tarif tol 30% berlaku hari ini dan besok untuk perjalanan menerus dari Kalikangkung hingga Cikatama. Gerbang tol Kalikangkung membuka 7 gardu utama masuk, ditambah 4 gardu satelit yang mengarah ke Jakarta dan 4 gardu utama keluar serta 7 gardu satelit yang mengarah ke Semarang. Sementara di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, kepadatan penumpang meningkat 29%. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang meningkat 29% dibandingkan di tanggal yang sama pada tahun lalu. Sementara pergerakan pesawat tercatat 176 penerbangan atau meningkat 26,6% dibandingkan tahun lalu. Adapun realisasi extra flight di perharinya sebanyak 10 penerbangan.
Diprediksi lonjakan penumpang pada arus balik Lebaran akan terjadi hingga Selasa pekan depan. Pada Kamis pagi, terpantau keramaian penumpang terjadi di terminal keberangkatan. Operasi Ketupat 2026 resmi ditutup Polri, 42% kendaraan pemudik disebut belum kembali ke Jakarta. Polisi masih bersiaga untuk mengantisipasi puncak arus balik tahap kedua. Korlantas Polri menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 42% pemudik yang belum kembali ke Jakarta. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan, meski operasi Ketupat resmi ditutup pada Rabu pukul 12 malam, Korlantas Polri tetap melanjutkan pengamanan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Sebelumnya, polisi menerapkan one way nasional pada 24 dan 25 Maret, mulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga Cikampek Utama. Korlantas Polri juga mendata kecelakaan turun hampir 6%, dan fatalitas korban turun hampir 31% dibandingkan tahun 2025. Ketupat sudah ditutup, namun demikian kepolisian negara Republik Indonesia masih melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi istilahnya di polisi KRYD. Saat ini tempat-tempat wisata aglomerasi setelah duta-duta pemudik atau duta-duta yang akan balik ini masih silaturahmi. Maka dari itu kalau kita lihat dari proyeksinya masih 42% yang belum masuk ke Jakarta. Ini masih kita kelola, tentunya Mabes Polri, operasi Ketupat sudah selesai, tetapi kegiatan rutin kepolisian ditingkatkan. Oke, ini sangat menggembirakan ya. Operasi Ketupat salah satu indikatornya adalah kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas turun, fatalitas korban adalah 30,89%. Saya ulangi, fatalitas korban kecelakaan turun 30,89%. Itu turunnya. Peristiwa kecelakaannya itu turun 5,75%. Jadi terima kasih tentunya berkat media untuk bisa menyampaikan informasi ke masyarakat, dan tentunya juga masyarakat sudah patuh dengan lalu lintas dan kami berada di lapangan. Saudara, bayi berusia 11 bulan terjebak di tengah ratusan kendaraan yang menunggu one way selama 1 jam di simpang eksit tol Parungkuda. Poluan dari Satlantas Polres Sukabumi pun mengevakuasi balita itu ke pos TMC. Bersama orang tuanya, balita berusia 11 bulan ini akan berangkat berlibur ke pantai Palabuhan Ratu menggunakan sepeda motor. Namun saat di persimpangan eksit tol Parungkuda, kendaraannya terjebak one way dari Sukabumi menuju Jakarta sehingga tidak bisa bergerak. Sang balita kepanasan sehingga orang tuanya meminta bantuan polisi. Beruntung ada polwan dari Satlantas Polres Sukabumi. Balita pun dibawa ke pos TMC Satlantas Polres Sukabumi sejauh 100 meter. Kondisi balita yang kepanasan dikhawatirkan bisa dehidrasi. Tadi kejebak one way ya? Iya, kejebak one way. Kamu dari mana mau kemana? Dari Ciambar mau ke pelabuhan. Main? Iya, mau main. Itu tadi langsung jalan kaki, memang panas berarti ya? Panas. Kalau kondisi anaknya waktu itu gimana? Panas? Lagi tidur. Lagi tidur. Cuman kepanasan? Panasan. Ya syukur alhamdulillah masih pada peduli lah. Peduli ya? Pada pemudik, alhamdulillah. Termasuk Ibu Polwan itu ya? Ya, Ibu Polwan sangat baik. Tadi kan kita lagi one way, terus tadi perintah Makassar untuk anak yang orang tua yang atau pengemudi yang sedang membawa anak-anak atau bayi, kita himbau untuk dilakukan evakuasi ke sini dulu karena di sana cuacanya kan panas. Kasihan kalau anak-anak bayi gini kan kasihan, jadi kita prioritas langsung dibawa ke pos. Sebelumnya, kendaraan dari arah Sukabumi menuju Jakarta mengantre dari jalur arteri nasional ke gerbang tol Parungkuda. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Sukabumi menerapkan one way selama 1 jam dari Sukabumi menuju Jakarta. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Saudara, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara punya cara memanjakan rakyatnya. Salah satunya pelayanan kesehatan gratis cukup membawa KTP. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara punya cara memanjakan rakyatnya. Dari 17 program strategis Kukar idaman terbaik, salah satunya adalah pelayanan kesehatan gratis cukup membawa KTP. Bagaimana, penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Pemkab Kukar punya 17 program strategis Kukar idaman terbaik. Salah satunya adalah program berobat gratis, cukup dengan KTP sudah mendapatkan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, tanpa harus memikirkan biaya maupun proses administrasi yang rumit. Tujuannya agar warga dapat lebih cepat mendapatkan penanganan medis. Manfaat program ini juga dirasakan dalam meningkatkan daya jangkau pelayanan kesehatan, karena masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan di puskesmas maupun rumah sakit di seluruh wilayah Kutai Kartanegara, serta mengurangi beban ekonomi terutama bagi warga yang kurang mampu. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menciptakan keadilan dalam pelayanan kesehatan, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga secara menyeluruh. Untuk program BPJS atau program jaminan pasien saat ini memang sudah berjalan cukup lama ya Pak ya, sesuai dengan arahan juga. Jadi kami setiap pasien dengan pengobatan dan perawatan inap itu biasanya memang terjamin semua dan gratis asal dengan persyaratan KTP Kukar. Ya, jadi warga Kukar itu semua terjamin untuk saat ini. Tak heran warga merasa terbantu karena mudah mendapatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, tanpa harus memikirkan biaya maupun proses administrasi yang rumit. Alhamdulillah sangat membantu sih ya, karena kan saya kan punya orang tua ya yang sakit-sakitan. Nah, alhamdulillahnya cuma dengan KTP aja nggak ribet. Kayak gini kan, ini tadi saya baru datang ya, namanya keadaan darurat, datang langsung ditangani, cuman KTP dikasih udah langsung ditangani dengan baik. Saya berterima kasih dengan adanya bantuan kesehatan ini, kami masyarakat dapat berobat tanpa mengeluarkan biaya, hanya dengan menggunakan nik KTP saja. Selain itu, program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan, serta mendorong pemanfaatan layanan kesehatan secara maksimal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Tenggarong, Kalimantan Timur. Lalu saudara, bagaimana persisnya program kesehatan gratis hanya dengan KTP ini? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Jasmine Jafar bersama juru kamera Febri Ananda. Selamat pagi Jasmine. Jasmine, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya konsep yang diterapkan oleh pemerintah Kutai Kartanegara ini untuk program kesehatan gratis yang cukup dengan KTP saja, Jasmine? Baik, Rahma dan saudara, Pemprov Kabupaten Kutai Kartanegara sebenarnya ini pengen menyentuh dari seluruh kabupaten, seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena jarak dan warganya yang cukup berada di pedalaman itu sangat sulit terjangkau oleh jaringan BPJS untuk pelayanan kesehatan gratis, karena ini adalah program JKN yang sudah diterapkan secara nasional, tapi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui janji politiknya Bupati Kutai Kartanegara Dr. Aulia Rahman Bastin dan Wakil Bupatinya Randy Solihin itu pengen menyentuh daerah pedalaman dengan memudahkan akses untuk jaminan kesehatan yang mereka bisa miliki. Dan ini juga adalah bagian dari janji politiknya saat Aulia Rahman bersama Randy Solihin bersosialisasi di seluruh kabupaten, seluruh di kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dan ini juga salah satu cara bagaimana warga di Kutai Kartanegara itu yang baik dalam perpindahan wilayahnya juga cukup terkendala pada saat KTP yang mereka miliki itu bisa berubah, dan ini adalah salah satu cara untuk bagaimana meminimalisir kesulitan mereka, apalagi di warga pedalaman sebenarnya memiliki akses jaringan internet. Untuk itu mereka cukup membawa KTP hingga ketika datang ke ibu kota kabupaten itu bisa dilayani dengan maksimal. Begitu, Rahma. Baik, layanan kesehatan apa saja yang digratiskan dalam program ini dan bagaimana proses yang harus dilewati oleh warga yang bisa menjadi target dari program ini, Jasmine? Ya, dari keterangan dari bincang-bincang kami bersama Bupati Kutai Kartanegara Dr. Aulia Rahman Basri itu kemarin dia mengatakan bahwa ini mengakumulasi seluruh biaya kesehatan masyarakat tanpa ada pengecualian, apakah itu melalui kesehatan yang cukup tinggi, biaya yang cukup tinggi, itu juga diakomodir dari pemerintah Kabupaten Kartanegara. Dan hebatnya lagi program ini bahwa tidak ada batasan apakah mereka memiliki penyakit yang cukup serius atau tidak, mereka semua diakomodir oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu warga di Kutai Kartanegara baik dari pedalaman hingga ke kota, pinggiran itu sudah bisa mengakses kapan dan di mana saja selama itu berada di wilayah Kutai Kartanegara. Rahma. Baik, dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini menerapkan program kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jasmine Jafar bersama juru kamera Febriananda langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, momen libur Idul Fitri dimanfaatkan warga untuk berwisata ke Pantai Laguna di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Selengkapnya usai jeda. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Nusantara. Momen libur Idul Fitri dimanfaatkan warga untuk berwisata ke Pantai Laguna di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Destinasi ini menjadi favorit dan dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Libur Lebaran Idul Fitri membawa lonjakan kunjungan ke Pantai Laguna di Desa Merpas, Kaur. Lokasi wisata ini dipadati pengunjung dari berbagai daerah yang menikmati suasana pantai. Keindahan laut yang tenang dan aman untuk berenang terutama untuk anak-anak menjadi daya tarik utama. Panorama alam yang memukau menghadirkan suasana segar dan menenangkan. Bagus, lumayan sini suasananya cantik. Cantik ya? Iya, sunsetnya bagus juga di sini. Oh, jadi kita sekalian nunggu sunset ini, Bang? Iya. Ini udah sering atau baru pertama di sini, Bang? Sering, Bang. Oh, sering. Iya. Memang liburan paling andalan di sini, Bang, ya? Pantai Laguna, Bang? Karena masih orang sini lah. Oh, masih di sini lah. Iya. Tapi orang-orang luar juga banyak sini, Bang, ya? Iya, banyak. Lagi lebaran gini, Bang? Lebaran. Orang-orang Pagar Alam, Palembang banyak di sini. Oh, gitu. Siap-siap. Lebaran, tahun baru banyak di sini. Untuk sekarang sih udah banyak kemajuan, udah ada fasilitas-fasilitas dan lebih bersih daripada yang sebelum-sebelumnya. Kesini tujuannya memang mau liburan? Untuk wisata. Gimana tanggapan dari Pantai Mana atau Pantai Bengkulu, Bang? Kalau ketimbang pantai di mana masih jauh lebih bersih di sini, dan untuk mandi dan segala macam masih lebih baik di sini, Bang, ya? Ya. Jernih airnya, Bang? Ya. Bang, ini baru pertama kali atau udah sering? Kalau untuk yang ke dermaga ini baru pertama kali. Baru pertama kali, Bang? Biasanya ke Laguna ini. Kehadiran jembatan dermaga baru turut mempercantik kawasan sekaligus menambah pengalaman berkunjung. Dukungan fasilitas yang terus berkembang diharapkan menjaga Pantai Laguna sebagai destinasi unggulan daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Kaur, Bengkulu. Saudara, sebuah destinasi wisata baru hadir di Kota Wisata Batu. Mengusung tema Dunia Jamur, pengunjung seolah dibawa ke negeri dongeng dengan warna-warni yang cerah dengan sejumlah wahana yang juga tak kalah menarik. Mikutopia, sebuah destinasi wisata baru yang belum lama hadir di Kota Batu.
Berada di Desa Tulungrejo, Batu, lokasi wisata ini menawarkan sesuatu yang unik bagi wisatawan. Memasuki lokasi wisata, pengunjung akan disambut oleh sebuah kastil atau istana jamur dengan warna yang menarik seperti di negeri dongeng. Tak hanya spot foto unik yang bisa menghiasi laman media sosial, Mikutopia juga dilengkapi dengan sejumlah wahana permainan. Mulai dari permainan anak dan keluarga, hingga wahana permainan yang memacu adrenalin. Menurut pengelola wisata Mikutopia, dunia jamur diusung untuk memberikan warna berbeda dengan banyaknya tempat wisata yang ada di Kota Batu. Menurut Panji, seluruh wahana wisata yang ada juga diberi nama dengan sejumlah jenis jamur. Mana Mikutopia ini mengambil konsep dunia jamur, jadi kita identik bangunan-bangunannya merupakan bangunan-bangunan jamur. Bahkan semua nama-nama wahana itu kita pakai jenis-jenis nama-nama jamur. Nah, di sini juga kita menawarkan selain bangunan ikonik untuk spot foto, kita juga ada berbagai macam wahana yang tentunya memacu adrenalin, ada yang ramah anak, bahkan ramah orang tua pun ada. Meski belum lama dibuka, namun tempat wisata ini selalu dipenuhi pengunjung. Tak hanya dari Kota Batu dan Malang, pengunjung dari luar kota juga menjadikan Mikutopia sebagai pilihan saat berlibur di Kota Batu. Menurut mereka, selain wahana yang menarik, udara sejuk khas pegunungan Kota Batu juga menjadi daya tarik bagi pengunjung luar kota. Karena Mikutopia setahu saya satu manajemen sama Santera ya. Kalau Santera kan sudah oke, sudah terbukti oke, makanya nyoba di sini. Ternyata juga sama. Permainannya banyak, terus warna-warninya ini cerah. Habis itu suasananya bagus. Dengan tiket masuk seharga Rp40.000 untuk hari biasa dan Rp45.000 untuk akhir pekan, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan wisata ala negeri dongeng di Kota Batu. Dedi Prasetyo, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri. Sampai jumpa esok hari. Saya Rama Pilihan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin